ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini lisan kita bisa atur. Kita mau jujur atau kita mau berdusta. Tapi tangan kita kebetulan tak bisa berbicara. Kalau dia mau bisa berbicara, dia akan marah dengan lisan. Karena dikatakan setiap pagi, setiap hari, itu dikatakan secara maknawi. Anggota tubuh kita itu protes sama lisan. Mereka, tangan kita berbicara, walaupun kita tidak mendengar. Mata kita berbicara, perut kita berbicara, kaki kita berbicara, protes sama lisan. Mereka mengatakan, ya ayyatuhal lisan. Lisan, in istagamti istagamna, wa in ijtawajti ijtawajna. Lisan, kalau engkau istiqomah, kalau engkau lurus, maka kami semua akan lurus. Tapi kalau engkau bengkok, engkau belok, maka kami semua akan belok. Mereka protes setiap hari walaupun kita tidak mendengar. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahfad jami'a badanik, maka jaga seluruh anggota tubuh kita. Wa khususan a'dha'aka sab'ah, lebih khusus lagi anggota tubuh kita yang 7. Fa inna jahannama laha sab'atun abwab, karena neraka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maksum. Setiap pintu daripada 7 pintu neraka tersebut sudah ditetapkan oleh Allah, sudah dibahagi oleh Allah. Anggota ini yang mengerjakan maksiat ini akan masuk ke neraka di dalam pintu ini. Anggota ini kalau dia bermaksiat dengan menggunakan anggota tubuh ini, dia akan masuk neraka dengan pintu ini. Sama jumlah 7 pintu neraka dengan jumlah 7 bahagian anggota tubuh kita. Wala yata'ayyanu litilkal abwab illa man asallahu ta'ala bihadhil a'dha. Allah tidaklah menentukan kepada pintu-pintu neraka tersebut kecuali bagi orang-orang yang bermaksiat dengan 7 anggota yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-ain, mata. Yang pertama. Wal udhun. Yang kedua adalah telinga. Wal lisan. Yang ketiga adalah lisan. Wal bathan. Yang keempat adalah perut. Wal farj. Yang kelima adalah kemaluan. Wal yad. Yang keenam adalah tangan. Wal rijlu. Yang ketujuh adalah kaki. Di sini beliau Imam Al-Ghazali membahas satu persatu, yang insya Allah semampunya saja kita bahas, karena memang waktu sangat terbatas. Pembahasan di dalam pembahagian ini juga cukup panjang. Dikatakan ammal ain, adapun mata yang pertama. Fa innama khuliqat laka litahtadiya biha fid dhulumat wa tasta'ina biha fil hajat wa tandura biha ila ajaibil malakutil ardi was samawat wa ta'tabira bima fiha minal ayat. Mata diciptakan oleh Allah bukan untuk digunakan untuk maksiat, akan tetapi mata kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melihat kebenaran di atas kezaliman. Untuk kita bisa melihat cahaya yang terang di antara cahaya-cahaya yang gelap, di antara kegelapan. Wa tasta'ina biha fil hajat, dan digunakan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala amanah untuk mata kita agar kita dapat melakukan sesuatu sesuai dengan hajat kita ketika kita di dunia. Wa tandura biha ila ajabi malakutil ardi was samawat, dan juga mata kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertafakkur, melihat di sekeliling kita daripada keajaiban-keajaiban yang Allah ciptakan daripada langit dan bumi. Mata kita ini perlu untuk melihat ke kanan kiri kita, supaya kita sadar bahwasanya kita ini adalah manusia yang lemah, karena kita melihat ciptaan Allah yang begitu luar biasa. Terkadang kita membataskan diri kita, membataskan pemahaman kita akan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sebatas apa yang diberikan oleh para nabi. Kalau kita dibahas atau disebutkan nama mukjizat, paling kita cuma tahu mukjizat itu ketika Nabi Musa membelah lautan. Mukjizat itu ketika Nabi Muhammad membelah bulan. Mukjizat itu ketika Nabi Muhammad keluar air daripada jari beliau. Mukjizat itu ketika Nabi Isa menghidupkan orang mati.
Mukjizat itu ketika Nabi Isa menyembuhkan orang yang sakit. Itu mukjizat. Itu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para anbiya. Tapi kita lupa bahwasanya di sekeliling kita adalah mukjizat yang Allah berikan kepada kita sebagai iktibar untuk kita. Tahu apa makna mukjizat? Mukjizat ini adalah berasal daripada kata ajaza ya'jizu atau ajaza ya'jizu. Ajaz artinya lemah. Ajaz artinya adalah lemah. Maksudnya mukjizat adalah kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pembuktian kepada Allah bahwasanya kita sebagai manusia adalah orang yang lemah yang tidak bisa melakukan perkara tersebut, kecuali itu adalah yang bisa dilakukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna mukjizat. Oleh sebab itu ketika Allah sebut membelah lautan itu disebut mukjizat, karena siapa di antara kita yang bisa membelah lautan? Ketika Nabi Muhammad bisa membelah bulan, siapa di antara kita yang bisa membelah bulan? Kalau martabak terang bulan bisa kita belah, tapi kalau bulan yang hakikat gak bisa kita belah. Oleh sebab itu Allah tunjukkan itu bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika itu kita yang merasa diri kita kuat, hakikatnya kita adalah orang yang lemah. Namun tadi saya katakan, hakikat mukjizat bukan hanya terbatas kepada para nabi. Namun di sekeliling kita ini semuanya mukjizat. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Kata Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, Allah itu tidak malu. Allah itu tidak segan-segan dan tidak malu ketika memberikan contoh kepada kita sebagai manusia, seekor nyamuk. Seekor nyamuk dijadikan sebagai contoh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia, yang merupakan nyamuk itu adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gambaran kita, kenapa harus nyamuk? Kan masih banyak mungkin contoh-contoh yang lebih mencengangkan, lebih bisa menakjubkan kita dibandingkan seekor nyamuk yang kalau ditepuk pun sekali mati. Kenapa harus nyamuk yang disebut oleh Allah? Tapi Allah bilang, Allah katakan, Allah gak malu memberi contoh kepada kalian nyamuk sebagai mukjizatnya Allah. Kenapa? Coba ada gak di antara kita, kalau dikasih pilihan, buat patung nyamuk sama buat patung gajah, lebih gampang buat patung mana? Buat patung gajah. Kita buat patung nyamuk, baru ketok kerikilnya aja udah hancur semua. Kalau yang seukuran nyamuk ya, kalau di ukurannya lebih besar enggak. Tapi kalau ukurannya ukuran nyamuk, baru ketok kerikilnya udah pecah. Belum lagi mau ngukir sayapnya nyamuk, belum mau ngukir badannya nyamuk, kepalanya nyamuk, sedeton mulutnya nyamuk, kemaluannya nyamuk, sel darahnya nyamuk. Ada di antara kita yang bisa buat replikanya saja, tidak buat nyamuknya, buat replikanya nyamuk saja kita nggak bisa. Bahkan Anda boleh cari robot semanapun yang paling hebat di dunia manapun, coba suruh buat robot sebesar nyamuk, ngukur besinya aja udah sulit. Maka inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berpikir seakan-akan mukjizat itu harus yang aneh-aneh? Karomah itu harus yang kalau sholat duhur di Masjid Baitul Alam, asar di Masjid Nabawi misalnya, itu baru namanya karomah. Sekeliling kita banyak karomahnya Allah. Sekeliling kita banyak mukjizatnya Allah. Kenapa kita gak pernah berpikir kepada hal tersebut? Yang mana kalau kita berpikir akan apa yang ada di sekeliling kita, maka kita akan senantiasa merasa bahwasanya kita ini adalah manusia yang paling lemah. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Yang tahu siapa kadar dirinya, maka dia akan mengenali siapa hakikat Tuhannya. Yang mengenal hakikat dirinya adalah hakikat manusia yang lemah, maka dia akan menyadari bahwasanya Tuhannya adalah Tuhan yang maha
kuat. Tamam. Maka gak salah ketika disebutkan oleh Nabi SAW, tafakkur sa'ah khairun min ibadati sanah. Kita berfikir, bertafakkur, merenungkan. 1 saat saja atau 1 jam saja kita merenungkan satu hari kita, itu dikatakan lebih mulia dibandingkan kita beribadah selama 1 tahun penuh. Tafakkur. Coba mata kita gunakan untuk melihat, ya Allah, kok bisa itu pohon beratus jumlah macamnya bisa engkau pisahkan dengan keindahan yang engkau ciptakan masing-masing kepada mereka. Binatang-binatang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua manusia diciptakan oleh Allah sebegitu indahnya. Harusnya kan kita berpikir dengan mata kita. Allah ciptakan mata kita posisinya di sini. Hidung kita di sini, lisan kita di sini, telinga kita di sini. Coba bayangkan telinga kita di hidung. Indah apa tidak? Mata kita di kaki. Itulah kayak istilahnya, mata di dengkul. Indah atau tidak? Sulit atau tidak? Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Lihat dengan mata kita. Ketika Allah menyusun tubuh kita yang kita sendiri tak mampu untuk merangkai seindah ini, itu sudah harusnya menjadi bahan tafakkur untuk kita. Agar kita lebih sibuk melihat keajaibannya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita menyibukkan diri kita atau mata kita untuk melihat daripada aibnya orang. Belum lagi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk menggunakan mata kita melihat aib diri kita sendiri dibandingkan kita harus sibuk dengan melihat aibnya orang. Wa ta'tabira bima fiha minal ayat, dan mata ini juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasnya adalah untuk kita mengambil iktibar daripada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahfadha an thalathatin. Kata Imam Al-Ghazali, jaga mata kita daripada 3 hal. Jaga mata kita daripada 3 hal. Yang pertama, antandura biha ila ghairi mahramin wa ila suratin malihatin bi syahwatin nafsin. Jaga mata kita. Jangan sekali-kali kita gunakan mata kita untuk melihat yang haram. Jangan sekali-kali kita gunakan mata kita untuk melihat yang haram. Ya Allah, mayoritas yang hadir pada hari ini pemuda. Jujur sajalah sudah. Apa yang kalian buka ketika di kafe itu nggak sama dengan apa yang kalian buka ketika kalian sendiri di kamar. Ketika di kamar nggak ada lagi yang bisa kontrol kita. Yang kita buka bebas, belum lagi wasilah-wasilah, perantara-perantara untuk kita melihat hal-hal yang haram terbuka luar biasa gampangnya. Jangan khianati mata kita dengan melihat yang haram. Jangan khianati mata kita dengan melihat yang haram. Mata yang terbiasa untuk melihat yang haram, mata itu tidak akan dimuliakan oleh Allah bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Mata yang di dunia dia biasakan untuk melihat yang haram, untuk melihat auratnya orang, maka mata tersebut tidak akan dapat memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati dengan pandangan mata. Nabi SAW sebut, kalau memang seseorang terlihat auratnya lawan jenisnya yang bukan mahramnya, maka pandangan yang pertama itu adalah rezeki. Tapi pandangan yang kedua, pandangan seterusnya adalah pandangan syaitan. Ada pula orang menafsirkan ini hadis, maknanya kalau kebetulan ngelihat ada wanita bajunya seksi, pandangan pertama itu jangan dilepas supaya dapat berkah terus. Jadi kalau udah dilepas sekali, nanti pandangan kedua baru gak berkah lagi. Ini ya Allah, pandangan nafsu. Maksudnya apa? Kalau terlintas di mata kita, terlihatlah auratnya orang, maka langsung kita palingkan mata kita. Karena kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang suka memalingkan matanya daripada hal-hal yang haram, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan matanya daripada melihat api neraka. Yang terbiasa untuk memalingkan matanya daripada melihat yang haram, di dunia Allah akan palingkan matanya melihat api neraka. Kalau melihat api neraka saja sudah dipalingkan, apakah mungkin kita dimasukkan ke dalam api neraka? Wal iyadu billah.
Wa ila suratin malihatin bi nafsi syahwat, bi syahwatin nafsin, dan juga jaga mata kita daripada hal-hal melihat gambar-gambar yang haram. Gambar-gambar yang haram. Jangan biasakan lagi untuk melihat hal-hal yang haram. Yang kedua, jaga mata kita, kata Imam Al-Ghazali, antandura biha ila muslimin bi'ainil ihtigar. Jaga pandangan mata kita melihat seorang muslim dengan pandangan merendahkan. Contohnya semisal apa? Melihat ada orang ahli maksiat. Ada orang di depan kita mabuk. Buang muka. Siapa yang bisa memastikan bahwasanya kita yang melihat mereka dalam keadaan pandangan hina itu mati dalam keadaan husnul khotimah, dan orang yang kita lihat dalam keadaan pandangan yang hina dia mati dalam keadaan su'ul khotimah? Ada yang bisa memastikan? Siapa yang bisa memastikan orang kafir di depan kita dia pasti mati dalam keadaan kafir, sementara kita yang mungkin sekarang masih dalam keadaan Islam mati dalam keadaan tidak kafir? Tak ada yang bisa memastikan. Akhir hayatnya orang tidak ada yang mampu memastikannya. Sehingga Nabi SAW pernah menjelaskan bagaimana seorang wanita Bani Israel hidupnya, umurnya 80 tahun habis untuk setiap hari berzina. 80 tahun habis hidupnya untuk berzina. Kurang parah apa lagi ini wanita? Akan tetapi ketika itu ini wanita punya satu gelas air, di depannya ada anjing yang dalam keadaan kehausan. Punya rasa sifat rahmat kepada seekor anjing, airnya itu diberikan dan disuapi kepada anjing tersebut. Wa subhanallah, setelah habis kasih minum dicabut nyawanya oleh Allah. Ini wanita digolongkan orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. 80 tahun berzina dianggap mati dalam keadaan husnul khotimah karena hanya memberi minum satu ekor anjing. Gak ada yang bisa memastikan di antara kita. Ada yang mengatakan, aku kalau sekarang duduk di masjid insya Allah matinya nanti di masjid. Siapa yang bisa memastikan? Pernah diceritakan ada dua orang kakak beradik. Ada dua orang kakak beradik, yang mana si adik ahli ibadah. Adiknya ini ahli ibadah. Si kakak, si abangnya ini tukang mabuk. Mabuk. Sampai satu kali si abang habis mabuk-mabukan sampai ketiduran. Si adik di bawah, tidurnya di lantai 1, si abang di lantai 2. Si adik tidur di lantai yang di bawah, sedang sibuk sujud, bertasbih kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ngelihat abangnya mabuk, si adik terbesit dalam hatinya. Kayaknya abangku ini enak juga ya. Gak ada beban hidup dia. Bebas sekali dia mau pergi kemana, dia mabuk sana sini. Kayak gak ada hidupnya tuh, gak ada beban. Pengen juga sekali-kali aku ngerasakan hidupnya abangku. Nanti sekali saja udah selesai coba, tahu kayak mana rasanya, habis itu aku tobat. Si abang yang habis mabuk, ketika itu sadar daripada tidurnya, dia bangun. Dia nangis. Ya Allah, nikmat betul itu adikku. Habis waktunya untuk ibadah kepada Engkau. Aku berniat, ya Allah, aku ingin taubat. Aku niat sekarang ini aku mau turun kepada adikku. Aku mau jumpai dia, aku mau belajar kepada dia, dan aku minta dibimbing untuk bisa beribadah kepada Engkau. Si adik akhirnya naik ke atas, mau jumpa dengan abangnya. Si abang di waktu yang sama pengen turun jumpa sama adiknya. Selisih ketemu di tangga. Datang malaikat maut. Kedua-duanya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Si adik mati dalam keadaan su'ul khatimah. Si abang yang pemabuk digolongkan oleh Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Ahli ibadah di akhir hayatnya karena baru berniat untuk melakukan maksiat,
dan dia sudah sungguh-sungguh untuk sampai dia berjalan naik ke atas pengen maksiat, mati dalam keadaan hatinya sedang ingin bermaksiat, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Si abang yang memang ahli maksiat tapi hatinya sudah ingin taubat, dia sungguh-sungguh dia mau turun untuk mau bertobat, dibimbing oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawanya dalam keadaan baru selesai mabuk tapi mati dalam keadaan husnul. Siapa kita yang harus melihat kepada saudara muslim kita dengan pandangan yang hina? Oleh sebab itu, kalian yang baru pulang daripada masjid, yang baru pulang ke kajian, jangan sampai saya tak mau ketika kalian keluar daripada masjid ini melihat ada teman-teman kita yang mungkin masih suka nongkrong di warung kopi. Apa sih warung kopi? Tengoklah kami anak masjid. Bukan itu pandangan seorang muslim. Pandangan seorang muslim adalah memandang orang tersebut bagaimana caranya orang tersebut juga bisa mendapatkan hidayah seperti kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Juga pernah dikatakan ada satu orang soleh. Ada satu orang soleh yang mana ini orang soleh punya karomah. Kemana-mana dia pergi seakan-akan ada awan ngikut ke atasnya. Jadi kalau ada hujan, awan itu menutupi orang ini nggak kena hujan. Kalau ada matahari, awan itu juga menutupi orang ini nggak kena panasnya matahari. Kemana dia jalan, ada awan mengikuti. Dan ini semua orang bisa ngelihat itu awan, mengikuti orang soleh ini. Satu kali sedang berjalan di pasar, ini orang soleh berpas-pasan dengan orang ahli maksiat. Yang ahli maksiat arah ke sana, yang orang soleh arah ke sini. Ketika pas-pasan, kebetulan orang soleh ini ngelihat, maksiat aja itu orang. Dia nggak ucapkan kalimatnya, cukup dalam hati, tapi matanya yang berkata, batanya yang berbicara. Apa sih maksiat terus? Ketika berpas-pasan, si orang maksiat tadi, ahli maksiat tadi, ketika melihat orang soleh, dia mengatakan, ya Allah, aku malu melihat orang soleh ini, ya Allah. Aku hina, ya Allah. Aku melihat orang yang soleh, aku malu, ya Allah. Yang satu melihat dengan pandangan yang hina, yang satu melihat dengan pandangan yang memuliakan. Ketika berpas-pasan, dilihat ketika orang soleh itu berjalan sudah lewat kepada ahli maksiat tadi, awannya sudah gak ngikut lagi kepada orang soleh, ngikut kepada ahli maksiat tersebut. Karena apa? Karena pandangan mata. Jangan pernah sekali-kali kita melihat ahli maksiat. Kita benci kemaksiatan, tapi kita tidak pernah membenci orang yang bermaksiat. Kita benci narkoba, kita benci ganja, kita benci alkohol, kita benci perjudian, kita benci perzinahan. Perbuatannya yang kita benci, tapi yang berbuat tak perlu untuk kita benci. Karena bisa jadi mereka saat ini yang berlakukan kemaksiatan, bisa jadi besok kita yang juga sama seperti mereka. Jangan pernah sekali-kali melihat dengan pandangan maksiat. Yang ketiga dikatakan oleh Nabi SAW, au tattali'a biha ila aibin muslim. Dan jangan gunakan mata kita untuk senantiasa mencari-cari aibnya seorang muslim. Kata Allah kata Nabi Muhammad SAW, man satara aiba muslimin, man satara aiba akhihi, satarallahu aibah. Barang siapa yang menjaga aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga aibnya. Artinya mafhum mukhalafah, barang siapa yang suka membuka aibnya orang, maka Allah akan membuka aibnya. Lebih dahsyat mana caranya Allah membuka aib kita atau cara kita membuka aib orang? Jauh lebih dahsyat dan lebih memalukan ketika Allah membuka aib kita dibandingkan kita membuka aibnya orang. Maka gunakan mata kita untuk banyak melihat aib kita sendiri dibandingkan kita harus melihat aibnya orang. Kita terkadang melihat baju orang di belakang koyak satu titik, tapi kita ceritakan kepada orang, itu tengok tuh bajunya koyak, kemana-mana dia pergi baju koyak, padahal koyaknya kecil. Gak sadar rupanya kita pakai baju di belakang koyaknya jauh lebih besar. Koyaknya kita yang harus banyak ditertawakan oleh orang. Oleh sebab itu ya ikhwan, teman-teman, tahu nggak kenapa Allah Subhanahu wa taala seakan-akan masih memuliakan kita? Dengan kita masih dianggap mulia oleh teman-teman kita.
Mungkin kita melihat orang lain, Masya Allah ya ini orang-orang soleh, Masya Allah ya ini orang-orang baik. Tahu nggak? Bukan karena kita itu soleh, bukan karena kita itu baik. Pandangan orang memuliakan kita bukan karena kemuliaan kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala masih menutup aib kita. Yang kalau satu saja aib kita dibuka oleh Allah kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita, demi Allah kita mungkin lebih meminta mati dibandingkan kita harus hidup karena malu yang kita tak sanggup lagi tahan ketika aib kita telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa seakan-akan kita masih disanjung-sanjung oleh orang karena kita itu punya sebagai orang mulia. Tidak. Karena kita ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu saja aib kita dibuka, banyak pertanyaan. Satu saja aib kita dibuka oleh Allah, maka cukup bagi Allah untuk membuat kita malu kepada seluruh orang yang ada di sekitar kita. Maka ketika kita ingin mengeluarkan lisan kita untuk menceritakan aibnya orang, coba ditahan dulu. Bisa jadi aib itu pun ada pada diri kita. Kenapa kita tidak sibukkan kepada aib kita dan kita sibukkan dengan aibnya orang? Sementara nanti di yaumil qiyamah, demi Allah, kesalahannya Fir'aun sekalipun, dosanya Fir'aun sekalipun, bahkan kesalahannya setan, iblis, dosanya setan dan iblis, itu sama sekali tidak ditanyakan oleh Allah kepada kita. Yang ditanyakan oleh Allah kesalahannya kita apa, dosanya kita apa yang dipertanggungjawabkan oleh Allah, bukan dosanya setan, bukan dosanya Fir'aun. Sehingga kenapa kita harus sibuk dengan dosanya setan, dengan dosanya Fir'aun, dosanya pejabat, dosanya presiden, dosanya gubernur, dosanya wali kota, dosanya bupati, dosanya orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa harus sibuk dengan dosa mereka? Padahal bukan itu yang ditanya oleh Allah. Fashtaghil bi'uyubi nafsik, kata Imamul Haddad. Sibukkanlah dirimu untuk mencari kekurangan, aib-aib yang ada pada dirimu. Itu 3 hal yang dianjurkan oleh Al-Imamul Ghazali. Jam berapa zuhur? Jam berapa kita berhenti? Bukan, berhenti anak sampai ini. Maka cukuplah untuk kita jangan lagi mencari-cari aibnya orang, karena aib kita yang harus banyak dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala.